Halo Study Lovers, sebelum FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023, di Indonesia sebenarnya nih suara terbelah dua dalam hal setuju atau tidak setuju timnas U20 Israel ikut berlaga. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyarankan agar Israel diperkenankan ikut berlaga di Piala Dunia U20 sebagai peluang bagi Indonesia untuk menjalin dialog dengan Israel agar berkenan menghentikan penindasan terhadap rakyat Palestina. Tapi sayangnya ya Study Lovers, saran dari Pak JK yang baik ini tenggelam begitu saja. Nah, bagaimanakah politik dan olahraga yang dua kutub berbeda ini kini semakin mesra sejalan? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Study Lovers, sejatinya jika dipikir secara sederhana, olahraga dan politik adalah dua hal yang cukup berbeda. Olahraga erat kaitannya dengan aktivitas fisik untuk menunjang kesehatan. Sedangkan politik erat kaitannya dengan urusan dan tindakan tentang pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Praktisnya, politik identik dengan kekuasaan. Nah, ternodainya olahraga dengan situasi politik dapat disimak pada berbagai tingkat, cabang, organisasi, maupun gelaran olahraga. Nah, bisa dibilang nih Study Lovers, sepak bola merupakan salah satu olahraga paling populer dan digilai di Indonesia. Bahkan Nielsen Sport, media asal Amerika Serikat yang berfokus menganalisis data olahraga, mengakui Indonesia adalah negara dengan jumlah penikmat sepak bola terbesar kedua di dunia. Kegilaan masyarakat Indonesia pada sepak bola tercermin kalau timnas Indonesia berlaga, entah itu dicoba maupun kompetisi di mana dukungan dari seluruh kalangan mengalir deras. Namun yang tidak bisa dibantah nih Study Lovers, dukungan yang besar itu tidak sejalan dengan torehan prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia. Padahal nih di tahun 2023 ini, Indonesia melalui timnas U20 berkesempatan besar untuk unjuk gigi di pentas dunia, yakni di Piala Dunia U20 di mana Indonesia dipercaya dan dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah. Namun hal tersebut sirna karena politik masuk mengacaukan segalanya. Sejumlah partai, lembaga agama, dan tokoh politik beramai-ramai menolak timnas U20 Israel tampil di Indonesia. Sebab Israel dipandang penjajah karena tidak mau berhenti melakukan serangan mematikan ke Palestina. Nah, kerancuan berpikir tokoh politik Indonesia yang tidak mampu memisahkan urusan politik dan olahraga akhirnya berujung buruk dan membuat FIFA bertindak tegas dengan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Padahal pemerintah telah menghabiskan dana besar untuk memperbaiki infrastruktur stadion yang bakalan dipakai berlaga. Nah, pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 membuat beberapa pemain skuad Garuda Muda menunjukkan ekspresi kekesalannya di akun media sosialnya. Hal yang mereka angan-angankan bisa tampil di Piala Dunia dan disaksikan publik tanah air sendiri gagal total karena politik. Nah, saat ini Study Lovers, per April 2023, berdasarkan data Football Ranking dan Asian Football, tim asuhan Sinteyong menempati peringkat ke-150 dunia. Posisi ini nih Study Lovers, satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Peringkat yang tentu saja masih jauh dari harapan, tetapi bisa dikatakan cukup memadai. Sebab ini adalah peringkat tertinggi dan terbaik skuad Garuda sejak tahun 2011 silam. Nah, pergantian kepemimpinan di tubuh PSSI membuat pencinta dan penikmat sepak bola di Indonesia menaruh harapan besar di pundak Erick Thohir. Transformasi sepak bola di Indonesia terlihat mulai menunjukkan angin segar, tetapi tentu saja belum bisa diberi nilai karena struktur yang baru masih mulai berjalan.
bersyukur karena FIFA tetap memegang komitmennya dalam mendukung penuh Presiden Jokowi untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam sepak bola di Indonesia, terutama pasca peristiwa memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 lalu. Jika dilihat ke belakang nih Studio Lovers, tidak hanya di Indonesia saja loh olahraga disusupi dengan politik. Bisa disimak pada organisasi serta gelaran olahraga pada tingkat dunia. Paling hangat mengenai Piala Dunia 2022 Qatar. Nah, secara bersamaan, perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 muncul konflik antara Ukraina dan Rusia, di mana konflik ini sebenarnya secara tersirat dapat diinterpretasikan tidak sekedar melibatkan kedua negara saja. Sebab secara dukungan, Ukraina mendapatkan bantuan dari Amerika dan NATO. Adanya sokongan dukungan dari Amerika dan Eropa membuat FIFA sebagai wadah sepak bola dunia tampak berpihak kepada Ukraina. Hal ini bisa dilihat Studio Lovers, di mana Rusia sebagai salah satu peserta Piala Dunia 2022 Qatar terlempar dari keikutsertaan pada kompetisi tertinggi perhelatan sepak bola bergengsi ini. Nah, adanya campur tangan politik dalam organisasi atau badan olahraga tentu secara nyata mengurangi jati diri dari gelaran kompetisi. Karena secara tidak langsung nih Studio Lovers, olahraga yang salah satunya bertujuan sebagai hiburan publik mulai terkontaminasi oleh racun politik. Nah, apa boleh buat ya Studio Lovers? Dari peristiwa yang terjadi, kita tidak boleh naif menyatakan bahwa perhelatan olahraga tidak ada kaitannya dengan politik. Sebab faktanya secara tidak langsung perhelatan olahraga adalah bagian dari politik. Karena konsekuensi akan selalu terjadi, kontroversi selalu ada. Dan saling mempengaruhi kekuatan bakalan terlihat pada olahraga, salah satunya pada sepak bola. Nah, Studio Lovers, itulah tadi informasi tentang hubungan olahraga dan politik yang semakin hari semakin mesra sejalan. Hal ini tentu saja miris ya untuk kita lihat. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini Studio Lovers. Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.